Dari sisi esensi maknanya ya. Orang Islam, kita ini orang Islam nih banyak, tapi nilai-nilai Islam itu tidak memimpin kita. Islam mengajak kita berbuat adil, kita zalim. Islam minta kita silaturahim, kita putus. Islam meminta kita untuk menjaga kehormatan orang, kita suka ngumpat. Termasuk kita di Indonesia. Kan kita sering, wah kita ini umat Islam, mayoritas. Umat itu ada keterpimpinan, konsisten pada nilai-nilai. Kita teriak-teriak umat Islam, tapi sukanya misalnya hoax, sukanya ngumpat. Umpatan paling banyak sekarang di Republik ini, orang saling sumpah. Jangan ikut. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Ataukah kamu wahai ahlul kitab Yahudi Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan al-asbat yaitu anak cucu mereka hudan aw nasara, ya, mereka adalah penganut Yahudi atau Nasrani. Qul a antum a'lamu amillah, katakanlah wahai Muhammad, emang apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Artinya apa? Nah, di dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi Nasrani, tapi dia hanif, seorang muslim yang lurus i'tiqadnya, akidahnya. Itu penegasan Al-Quran. Maka ketika orang Yahudi mengatakan begini begitu, dikembalikanlah, ya. Diminta Nabi Muhammad SAW untuk mengembalikan. Apakah kalian lebih tahu dari Allah? Allah sendiri mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah hanifan muslimah. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah, dan siapakah yang lebih zalim dibanding daripada orang yang menyembunyikan syahadah, persaksian, ya, kesaksian dari Allah, ya, yang ada padanya. Intinya adalah ini mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya dalam Taurat itu ada isyarat-isyarat dan penegasan tentang datangnya Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa disembunyikan? Waman azlamu, siapa yang lebih zalim, siapa yang lebih besar kezalimannya dibanding orang yang menyembunyikan, ya, kesaksian Allah yang ada pada dirinya, yang dia tahu. Allah mengatakan A, ada ibaratnya tapi dihapus, diganti, diselewengkan maknanya. Sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidaklah lupa, tidaklah lengah dari apa yang kalian kerjakan. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah lalu. Nah, ummah di situ artinya jamaah, ya. Jadi ummah di sini artinya jamaah. Kenapa jamaah itu dikatakan ummah, ya? Ummah itu kan dari amma. Amma itu artinya menuju, ya, memimpin. Kenapa jamaah dikatakan ummah? Karena yang namanya jamaah itu memang harus ada pemimpinnya. Jadi kalau ada jamaah tapi pemimpinnya nggak jelas, ya tidak jelas siapa yang memimpin, ya, apalagi tidak punya pemimpin, nah itu sebenarnya dia bukan umat itu. Maka ketika mengatakan, kita sekarang ini kan di Indonesia sering mengatakan, wah kita ini umat Islam, hati-hati. Kata umat Islam artinya apa? Artinya memang kita dipimpin. Yang memimpin siapa? Bisa orang, bisa nilai. Kalau kita sebagai orang Islam tapi tidak terpimpin oleh nilai-nilai Islam, ya kita bukan umat Islam. Dari sisi esensi maknanya, ya. Orang Islam, kita ini orang Islam nih banyak, tapi nilai-nilai Islam itu tidak memimpin kita. Islam mengajak kita berbuat adil, kita zalim. Islam minta kita silaturahim, kita putus. Islam meminta kita untuk
Menjaga kehormatan orang kita suka ngumpat. Kan berarti tidak terpimpin kita oleh nilai-nilai Islam. Maka itu bukan umat, karena umat itu dia ada keterpimpinan. Dan yang namanya keterpimpinan itu bukan hanya orang, ya. Bisa jadi orang itu tidak ada satu, ya, tapi menyebar nilai-nilai Islam itu yang menjadi panduan. Termasuk kita di Indonesia. Kan kita sering, wah kita ini umat Islam, mayoritas. Umat itu ada keterpimpinan, konsisten pada nilai-nilai. Kita teriak-teriak umat Islam, tapi sukanya misalnya hoax, sukanya ngumpat. Umpatan paling banyak sekarang di Republik ini, orang saling sumpah. Jangan ikut. Segala hal menjadi komoditas untuk saling mengumpat dan saling menjatuhkan. Padahal tadi kita sudah singgung, kalau ada hal yang perlu diselesaikan, masalah yang belum jelas, silahkan menyampaikan argumentasi dengan penuh saling menghormati. Itu kan, itu namanya berdebat yang Islami. Kalau ada perdebatan di tengah umat Islam, ya harus dengan cara-cara yang Islami. Kita ngaku umat Islam, tapi kalau berdebat caranya itu sudah kayak isi kebun binatang, ya. Saling cakar, saling hujat, saling umpat, teriak, banting ini, banting itu. Wah, galam, oh ya Allah ya Karim. Makanya saya tidak mau ikut-ikutan, ya. Tidak usah kita bergagah-gagahan gitu, mau gagah-gagah, ya. Tapi kemudian tidak ada kemanfaatan untuk umat, ya, untuk masyarakat. Hanya jadi pertunjukan saja. Akhirnya bukan lebih akur, akhirnya lebih saling membenci. Nauzubillah. Tilka ummatun qad khalat. Mereka adalah umat yang telah lalu. Nah, maksudnya nabi-nabi itu, nabi-nabi dan kaumnya itu kan sudah selesai, ya. Nah, kita sekarang misalnya juga hidup di abad 21, ya. Generasi sebelum kita kan sudah wafat, ya. Qad khalat, ya. Mereka sudah berlalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Baginya apa yang telah mereka usahakan. Nah, walakum ma kasabtum. Dan bagimu, bagi kalian adalah apa yang kalian juga usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu tidak akan ditanya, diminta pertanggungjawaban amma kanu ya'malun, ya, dari apa atau tentang apa yang mereka lakukan. Nah, jadi yang kalian akan ditanya, diminta pertanggungjawaban adalah apa yang kalian lakukan. Karena itu sekali lagi, jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini 3 ayat ini panduan bagi kita, ya, untuk merespon, untuk berbicara, entah di ruang publik, entah di sekolah, entah di kantor, ya. Kita bicara dengan rekan kita punya perbedaan pendapat misalnya satu sama lain. Nah, kita ingat, ya, bahwa dalam Islam itu ketika kita berdebat, kita bicara, ya, itu harus berdasarkan ilmu, didasari dengan niat yang baik, ya, mencari kebenaran, kita jaga adab-adabnya, pastikan itu sesuatu yang manfaat. Kalaupun niat kita baik tapi nggak ada manfaatnya, nggak usah ngomong, nggak ada artinya, ya. Kalau misalnya manfaatnya ada, tapi niat kita mau menjatuhkan orang, jangan juga. Niatnya mencari kebenaran, tapi caranya dengan cara yang tidak ada adab, nah, jangan juga. Itu jadi satu kesatuan. Niatnya mencari kebenaran, diproses dengan adab yang baik, ya. Dan sesuatu itu betul adalah sesuatu yang manfaat. Nah, kalau sudah dipastikan 3 itu, silahkan sampaikan argumentasi Anda, bicara. Mau bicara di koran boleh, mau bicara di rumah juga boleh, dari kampus, di mana-mana silahkan. Tapi pastikan, ya, hal-hal tadi supaya menghasilkan hal yang baik. Kan Islam itu adalah agama yang baik dan mengajak kita untuk menghasilkan yang baik. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua apa yang kita baca pada hari ini.
menjadi pengingat untuk kita, ya, latar belakang orang-orang Yahudi itu bukan berarti ini untuk mereka saja, tapi ini juga dan utamanya adalah untuk kita sebagai umat Islam yang percaya kepada Al-Quran dan menjadikannya sebagai imam kita, sebagai pemandu kita menjalani kehidupan. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.